Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD merupakan lembaga legislatif di tingkat daerah yaitu provinsi dan kabupaten atau kota yang memiliki fungsi utama sebagai wakil rakyat. DPRD berperan dalam merumuskan kebijakan daerah melalui beberapa fungsi seperti fungsi legislasi, fungsi anggaran, serta fungsi pengawasan. Anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum dan bertugas untuk mewakili aspirasi rakyat di daerahnya masing-masing selama 5 tahun periode jabatan. Usai masa jabatan 5 tahun yang dimiliki anggota DPRD habis, maka akan dilakukan pemilihan ulang dan pelantikan kembali anggota DPRD terpilih. Seperti yang dilakukan oleh DPRD Jepara, yang pada hari ini 13 Agustus 2024, sebanyak 50 anggota DPRD yang baru terpilih melakukan pengambilan sumpah janji dalam sidang paripurna yang digelar di ruang Taman Sari, kantor DPRD Jepara. Prosesi ini dipimpin oleh pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024, termasuk Ketua Haizu Ma'arif dan wakilnya yang berjalan penuh khidmat. Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah pelantikan, Agus Sutisna dari P3 ditunjuk sebagai Ketua DPRD sementara, didampingi Sunarso dari PDIP sebagai Wakil Ketua sementara. Tugas mereka selama masa transisi ini adalah menyusun tata tertib, membentuk fraksi, dan mempersiapkan pimpinan definitif. Kali ini tim Lingkar TV berkesempatan untuk berdialog dengan para anggota terpilih DPRD Jepara 2024
dalam dialog Jaring Asmara Jaring Aspirasi Masyarakat Jepara berikut ini. Halo pemirsa, Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Kabupaten Jepara. Apa kabar Anda hari ini? Saya Galus Dagnanti, senang bisa bersama pemirsa Jaring Asmara dalam episode kali ini, dan tentunya dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir di samping kiri saya. Ada Gus Hais, selaku Ketua DPRD Kabupaten Jepara tahun 2019-2024 ya Gus ya. Kemudian juga ada Pak Denny Hindarko, Sekretaris DPRD Jepara. Dan juga ada Bu Nining Fitriani, anggota DPRD fraksi P3, anggota terpilih yang hari ini dilantik ya Bu ya. Oke, sebelumnya kami ucapkan selamat terlebih dahulu untuk Bu Nining dan juga Gus Hais yang hari ini sudah dilantik menjadi anggota DPRD. Nah, pada kesempatan kali ini di momen yang spesial, di momen pelantikan anggota baru DPRD 2024-2027, 2009. Ini saya akan mengulik-ulik, akan berbincang-bincang mengenai peran DPRD untuk masa selanjutnya seperti apa. Dan kita akan ke Gus Hais dulu. Siap. Gus Hais ini tadi melihat adanya pelantikan anggota baru DPRD masa selanjutnya seperti apa? Ya, alhamdulillah saya bersyukur sekali hari ini 50 anggota DPRD dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara sebagai wakil daripada Gubernur. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada suatu apapun, dan suasana juga sangat rame, sangat syiar sekali. Harapan kami semangat baru ini mampu memberikan spirit bagi seluruh anggota DPR yang baru dalam mengemban tugasnya. 5 tahun ke depan kita berharap tugas DPRD ini semakin baik, semakin disiplin, semakin bermanfaat, dan tentu semakin aspiratif. Saya melihat wajah-wajah anak-anak muda milenial sekarang, anggota-anggota baru cukup banyak dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini tentu memberikan nuansa yang baru ya, dan menginspirasi bagi masyarakat Kabupaten Jepara yang lain, bahwa di Taman Sari DPRD Kabupaten Jepara ini semua bisa untuk duduk di kursi DPRD ini asal memang terpilih di wilayah dapilnya masing-masing. Dan tentu saya ucapkan selamat dan sukses kepada semua anggota yang telah terpilih, termasuk Mbak Nining nih sebelah kiri saya. Alhamdulillah ini 2019 gagal, tidak putus semangat. Tahun 2024 maju lagi, alhamdulillah jadi. Beliau juga membantu saya dalam tenaga ahli. Tugas saya sebagai ketua DPRD kurang lebih hampir 2 tahun. Alhamdulillah beliau terpilih tahun ini. Selamat ya Mbak Nining dan semuanya. Dan ini sebenarnya tantangan apa sih yang dihadapi oleh anggota baru DPRD Jepara ini ke depannya? Tantangannya adalah situasi tentang, tentu tugas DPR ini kan salah satu ada fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan legislasi ya. Ada tugas yang belum selesai Mbak, yang belum tuntas di masa periode kami. Salah satunya adalah tentang pansus hak interpelasi. Ini tantangan yang menurut kami cukup berat dan harus arif bijaksana bagi pimpinan dan anggota terpilih nantinya dalam memanage dan mengkaji persoalan Bank Jepara Arta yang badan hukumnya dicabut ya. Sehingga harusnya kemarin kita paripurnakan, tapi ternyata belum selesai pembahasan, sehingga harus kita lompat ke periode yang baru ini. Selain daripada itu, tantangan bahwa tentang keuangan, pengelolaan manajemen keuangan daerah, DPRD dituntut harus selalu up to date kepada regulasi-regulasi yang selalu dinamis dari pemerintah pusat, sehingga dalam perencanaan maupun
realisasi anggaran ini seringkali sangat dinamis. Ya, sangat dinamis. Ini harus betul-betul dikaji, dipelajari oleh teman-teman anggota DPR. Karena kenapa? Anggota DPRD ini kan background-nya beda-beda. Pendidikannya juga mohon maaf beda-beda. Meskipun anggota yang baru ini nanti kita ada orientasi ya. Ada orientasi, tapi orientasi itu hanya beberapa hari saja. Jadi seakan-akan orang itu kalau yang terjun baru di DPR, di dunia politik DPR, ini memang kita harus belajar otodidak dan harus cepat menyesuaikan gitu. Cepat menyesuaikan karena apa? Begitu DPR dilantik, ini tugas yang berat saat ini adalah pembahasan APBD perubahan. Ya, ini bagi anggota yang baru mungkin harus mengkaji buku sekian ya. Perubahan ini harus cepat adaptasi, harus cepat adaptasi. Ini yang mungkin tantangan berat untuk bagi DPR yang sekarang ini. Tapi saya yakin, insya Allah semuanya bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Selain beradaptasi dengan pekerjaan juga dengan personalnya juga ya, Gus, ya. Karena nggak semua anggotanya itu kan baru sekarang. Yang tahun kemarin juga ada yang terpilih juga di tahun ini. Ya. Nah ini harapannya untuk mereka berkolaborasi ke depannya seperti apa? Ya, alhamdulillah incumbent yang jadi ada 36, yang tidak jadi ini ada 14. Artinya yang baru ini ada 14. Jadi saya kira anggota yang baru ini cepatlah nanti bisa untuk menyesuaikan. Apalagi nanti kita bagi tugas, ada pembentukan komisi, kita ada 4 komisi, kemudian ada fraksi dan lain sebagainya. Semua kembali kepada anggota nanti, sejauh mana keaktifan daripada anggota, sejauh mana anggota itu mau untuk terus belajar dan keingintahuan, ini cepat akan menjadikan kita lebih profesional dalam menjalankan tugas kita ini. Apalagi kalau Mbak Nindeng ini sudah ikut tenaga ahli lama, sudah sedikit banyak paham ini. Ada anggota baru ini juga yang dulunya pernah DPR ya paham, tapi ada yang benar-benar baru gitu, fresh graduate ya ada gitu. Ya. Dan mereka memang kebanyakan langsung tertarik jadi anggota DPRD ya, Gus ya? Iya. Oke. Dan ini kita ke Pak Denny. Pak Denny, kemarin proses verifikasi dan juga penerimaan dari calon anggota ini sebenarnya sejauh seperti apa? Kalau verifikasi dan penerimaan bukan ranah kami ya, itu di ranah KPU ya. Jadi kegiatan yang di tempat kita dari KPU menyampaikan pada Bupati menyampaikan Gubernur, turun SK itu. Kami hanya mempersiapkan pada saat pelantikan, kemudian pengambilan sumpah janji untuk 2024-2029. Gitu. Kalau tadi kan sempat dibahas ada orientasi dan juga mungkin pelatihan seperti itu ya? Iya. Nah itu seperti apa nanti mekanismenya? Orientasi itu seperti memberikan pembelajaran bagi beliau-beliau. Memang benar ketika itu kan masa orientasi itu hanya 3 harian ya. 3 harian ini karena waktu juga itu berpengaruh juga kepada kemampuan daripada personilnya. Makanya saya sepakat dengan Pak Ais bahwa personel itu karena yang baru itu 14 itu kan nanti adaptasinya lebih cepat. Tapi yang jelas itu masa orientasi sesuai schedule itu kita bulan Septemberan. Jadi ini juga berpengaruh nanti karena ini pertengahan Agustus sampai September itu, akhir September sesuai schedule. Nah ini memang tadi yang disampaikan oleh WS, pimpinan sementara harus juga berkejar untuk waktu juga. Jadi itu Mbak. Kalau untuk agenda terdekat nih yang jadi PR mungkin bagi anggota baru selain dari perubahan tadi? Karena tupoksi aja. Tupoksi untuk pimpinan sementara nanti ya tadi sudah sampaikan pada saat pelantikan bahwa beliau adalah untuk memfasilitasi untuk pembentukan fraksi, memfasilitasi untuk pengusulan pimpinan definitif, kemudian yang ketiga memfasilitasi tentang tatip. Jadi ini yang harus terkejar dulu. Jadi terkejar dulu menurut kami ya, terkejar dulu sehingga nanti pada saat setelah orientasi atau sebelum orientasi alhamdulillah bisa terbentuk AKD malah lebih cepat. Karena anggaran kita kalau menurut schedule juga harusnya kita sudah pembahasan awal KUA ini, kemudian pembahasan KUA perubahan,
APBD perubahan, Mbak, yang harus diperhitungkan. Artinya tidak ada jeda, langsung kerja ya? Langsung kerja ini, memang langsung kerja. Nah, beliau ini aja, kami tadi sudah di kontak dengan pimpinan bahwa untuk besok pagi sudah mengadakan rapat pimpinan. Kemudian berikutnya akan akomodir dengan rapat beberapa personel anggota. Nanti dalam rangka mungkin kegiatan-kegiatan untuk semacam reja bulan inilah, macam reja itu. Schedule itu yang mungkin memang harus dilakukan oleh beliau-beliau. Karena waktu ini harus terkejar, Pak. Karena pelantikan kita memang pada saat Agustus, masa-masa untuk pembahasan baik anggaran perubahan maupun anggaran 2025. Ini yang harus kita matang di situ. Apalagi sampaikan oleh Gus Ais bahwa tugas daripada Dewan adalah salah satunya adalah anggaran, budgeting juga itu. Bisa mungkin on time schedule ya Pak ya? Iya, iya. Ya kalau dikatakan 24 jam mungkin lebih dikit gitu ya. 25 berarti. 25. Oke, kan mumpung ada anggota baru, ada Bu Nini. Iya. Saya panggilnya Bu atau Mbak ini? Karena masih muda ya? Iya, Siapa iya. Ibu? Sudah langsung. Oke, Ibu Nini ini tadi kan sudah dilantik, perasaannya gimana Ibu? Terima kasih. Ya, ketika dilantik tadi ya di ruang paripurna, perasaannya itu bahagia tapi nervous gitu ya, Mbak. Walaupun sudah di sini sudah hampir 2 tahun, saya masih nervous juga karena memang harus beradaptasi dengan suasana dan situasi yang baru. Semoga bisa segera menyesuaikan diri seperti itu, Mbak. Oke, tetap ada nervousnya ya? Iya. Oke, dan ini sebenarnya sudah terpilih. Kemudian untuk prioritas utama kegiatan dari Ibu Nini sendiri apa nanti? Prioritas utama ketika nanti melaksanakan tugas sebagai anggota DPR gitu ya. Yang prioritas utama kami memang dalam hal memperjuangkan aspirasi perempuan dan pemuda seperti itu. Karena saya melihat di lapangan itu perempuan dan pemuda minatnya di bidang politik itu sangat minim gitu, Mbak. Karena pengetahuan tentang politik juga minim seperti itu. Semoga saja saya bisa memberikan kontribusi untuk bagaimana menarik minat perempuan dan pemuda gitu, seperti itu. Ya, sasarannya ke anak muda dan khususnya perempuan. Iya. Kalau boleh tahu visi-misinya apa ini Bu Nini? Visi misi ya. Visi misinya secara singkat gitu ya, Mbak. Yaitu melaksanakan komunikasi politik terutama ya, untuk menyerap aspirasi masyarakat, utamanya adalah kepada perempuan dan pemuda. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, terutama pemuda ya, pemuda itu istilahnya cuek gitu ya sama politik. Padahal kami sebagai anggota DPRD itu bertugas untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat seperti itu, Mbak. Nah ini, bagaimana Bu Nining ini menyikapi agar aspirasi masyarakat ini tertampung semua dan juga bisa dikontribusikan seperti apa ini? Oke. Untuk menyerap aspirasi masyarakat dan bisa tertampung gitu ya, kami berusaha untuk melalui komunikasi tadi ya, komunikasi politik, misalnya ketika ada reses atau ada pendidikan politik, kami berusaha untuk menyerap aspirasi masyarakat, kemudian membawa dan mengkaji bersama teman-teman anggota yang lain dan juga bekerja sama dengan pemerintah seperti itu ya, Mbak Deni ya. Insya Allah semoga dengan kerja keras semoga berhasil gitu ya, Mbak. Oke, yang penting tetap itu ya Bu ya, mendekat kepada masyarakat gitu ya. Iya, siap. Oke. Dan mungkin Gus Ais mau berbagi tips nih Gus, biar aspirasi masyarakatnya tertampung semua ini Gus. Ya, media penyerapan aspirasi kan banyak. Kalau saya selama ini mungkin ada yang bertatap muka langsung dengan masyarakat, kedua melalui reses, ketiga saya selama ini melalui dialog radio, Mbak.
Kemudian medsos saya juga menjadi bagian daripada penyerapan aspirasi masyarakat. Jadi sekarang itu medianya banyak. Kita jangan ibaratnya jangan tidak update, meriai sebagai anggota dewan ingin dihormati. Jangan sampai memang kita ini memang tugasnya bagian dari rakyat yang memperjuangkan aspirasi rakyat ya, dan gunakan semua ini bukan ngajari Mbak, ini sharing ini. Gunakan semua media yang kita punya ini memang bisa untuk jadi bahan aspirasi, karena masyarakat itu sekarang seneng yang gampang diajak komunikasi. Ya, DPR yang gampang diajak komunikasi. Commenting grup bales, WA dibales, respon cepat itu. Sehingga masyarakat itu akan menilai kita responsif dalam membantu segala persoalan yang dialami masyarakat gitu. Oke. Harus aktif juga di sosmed berarti. Iya, betul. Kebetulan saya juga nge-follow Gus Hais juga ya. Wah, ya, harus kasih door prize ini. Oke, dapat door prize. Nanti bisa diaplikasikan juga oleh Bu Nining juga ya, tips-tipsnya yang diberikan oleh Gus Hais ini mungkin bermanfaat. Oke. Nah, ini untuk ke Pak Denny lagi, tapi sebelumnya kita akan jeda dulu ya Pak ya. Tetap bersama kami dalam dialog Jaring Asmara. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati.
Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Anda masih menyaksikan Dialog Jaring Asmara, masih bersama ketiga narasumber yang masih membersamai kita pada kesempatan kali ini. Kita ke Pak Denny nih Pak. Kalau Gus saya tadi sudah menyampaikan tantangan yang dihadapi oleh anggota baru yang tadi baru saja dilantik. Kalau versinya Pak Denny itu tantangan yang dihadapi oleh anggota baru nanti ke depan seperti apa sih Pak? Kalau kami melihat dari wacana dari saat ini yang ada di masyarakat ya. Jadi kita melihat pada harapan kami sebagai warga masyarakat pada beliau-beliau yang terhormat ini adalah bagaimana untuk bisa memberikan semacam kepercayaan kepada masyarakat. Jadi artinya apa yang disampaikan oleh Gus Ais maupun Bu Nining tadi, bahwa harapannya dengan komunikasi politik.
Jadi kalau komunikasi politik pada warga masyarakat, ya harapannya saat ini masyarakat sudah pintar. Artinya komunikasi dengan dibarengi dengan action. Nah ini harapan kami, karena ini yang masih paling banyak itu adalah bukan hanya pembangunan fisik saja, tapi juga mental daripada masyarakat. Saya sepakat dengan Bu Nining tadi untuk wanita dan pemuda. Saat ini kan yang paling gembor-gembor itu kan stunting, kemudian ada narkoba dan sebagainya. Nah, mohon dalam forum ini juga kami menyampaikan pada beliau-beliau bisa memberikan solusi yang terbaik bagi Kabupaten Jepara dalam pemecahan itu. Itu, Mbak. Ya, selain pembangunan juga itu tadi mental itu ya itu diperbaiki mungkin ya itu dan juga dibimbing mungkin arahan seperti itu. Karena beliau memang dalam kita akui aja, karena beliau langsung kepada masyarakat, jadi tahu. Jadi kalau kesannya bagaimana, ini moga-moga aja bisa saling saling sharing dengan pemerintah tadi yang disampaikan oleh Mbak Nining, sehingga ketika itu menjadi suatu tujuan yang baik gitu aja. Biar tetap balance ya Pak ya? Iya, iya. Nah ini sebenarnya kalau Bu Sais kan sudah lama mendekat ke masyarakat ya di masa yang kemarin. Sebenarnya sejauh ini masyarakat tuh butuh apa sih Bu? Selain dari infrastruktur tadi disebutkan Pak Denny dan juga mental, selain itu apa yang perlu diperbaiki? Ya pastinya itu butuh perhatian daripada pemerintah, dan DPRD itu bagian daripada unsur penyelenggara pemerintah. Perhatiannya bentuk apa? Bentuk kebutuhan, kan di undang-undang kan sudah jelas ya, keadilan sosial ya, bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Rasa keadilan inilah yang kemudian menjadi tolak ukur masyarakat dalam atensi daripada pemerintah. Nah, tugas DPR ini adalah sebagai kontrol, termasuk bagian kontrol daripada sosial tersebut, keadilan tersebut, untuk memperjuangkan ke pemerintah. Banyak PR yang harapan masyarakat saat ini kepada pemerintah melalui DPR, bukan hanya soal infrastruktur, namanya pembangunan itu kan bukan hanya pembangunan fisik, tapi pembangunan mental, spiritual juga tidak kalah pentingnya. Sekarang banyak persoalan masalah-masalah sosial, penyakit masyarakat yang muncul di tengah masyarakat saat ini juga mereka butuh kebijakan, polisi, regulasi. Nah, DPRD diberikan kewenangan untuk pembentukan peraturan daerah. Inilah pentingnya kita hadir, dan alhamdulillah hari ini tahun ini kita sudah merumuskan, sudah masuk di Propemperda. Salah satunya adalah Perda Ketahanan Keluarga. Kenapa kita menyasar itu? Karena betapa penting peran keluarga saat ini dalam rangka untuk melindungi anggota keluarganya dari segala bentuk masalah sosial kemasyarakatan, termasuk dalam memperoleh akses pekerjaan. Nah, ini sedang kita mulai masukkan Propemperda, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu. Oke, artinya masih tetap butuh perhatian dari pemerintah juga ya, lebih lanjut, terutamanya untuk mental dan sebagainya yang disebutkan tadi ya Gus ya. Nah ini kita ke Bu Nining nih Bu. Nah ini kan tadi sudah disebutkan banyak PR, utamanya mental tadi. Kalau Bu Nining tadi menyebutkan prioritasnya adalah anak muda dan juga perempuan. Ini kan juga banyak PR juga untuk mengarah ke mental tadi ya, Ibu ya. Nah untuk di sini perannya Ibu nanti ke depannya seperti apa? Oke, terima kasih. Terkait dengan tadi ya, perbaikan mental dan juga spiritual gitu ya. Menurut kami untuk peran DPRD dalam membangun mental di bidang pendidikan misalnya ya, kita bisa mendukung acara-acara yang ada di sekolah yang tujuannya memang untuk melatih para siswa ya secara mental itu mampu gitu ya, dan juga persiapan seperti menghadapi Olimpiade Paris seperti yang kemarin itu ya. Jadi diusahakan ada alokasi dana dan juga
regulasi gitu ya yang mengatur untuk pembangunan mental di bidang pendidikan gitu, utamanya untuk para pemuda persiapan mengikuti berbagai event ya, Olimpiade yang terkini kemarin kan Olimpiade Paris itu. Oke, dan salah satunya juga perempuan atau ibu juga mungkin kan jadi sekolah mental pertama bagi anak juga ya, Mbak ya. Untuk kedepannya seperti itu. Nah, untuk peran dari Bu Dening sendiri mungkin untuk di sektor pariwisata, ekonomi dan yang lainnya sejauh ini kedepannya seperti apa? Oke, untuk di bidang ekonomi, pemuda sekarang ini kan banyak yang kreatif ya, membuka produk-produk baru, menciptakan produk baru maksud kami ya. Kemudian bisa membuat istilahnya ekonomi kreatif, membuka ekonomi kreatif. Kemudian ada juga sektor pariwisata, banyak sekali yang kita punya. Ada Karimun Jawa itu yang menjadi andalan Jepara gitu kan. Nah, di sini peran kami adalah mendukung di bidang pengawasan dan juga pembentukan perda. Kalau di sektor kesehatan itu pengawasan pelayanan kesehatan, optimalisasi pengawasan pelayanan kesehatan dan dukungan rancangan perda, karena di sini banyak sekali masyarakat yang sering menanyakan tentang JKN KIS itu ya Mbak, yang free itu ya, yang gratis itu kan. Semoga saja kami bisa mengusahakan dukungan rancangan perda terkait JKN KIS itu yang di bidang kesehatan ya. Yang di bidang ekonomi juga yaitu menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan belanja daerah yang alokasinya adalah memajukan ekonomi lokal Jepara. Seperti itu. Nah, untuk ibu-ibu kan banyak sekali kreasi masakan, seperti anak muda tadi juga banyak sekali produk-produk yang sekarang dijual online seperti itu ya Mbak. Seperti itu Mbak. Oke, karena sekarang juga banyak sekali anak muda yang beralih ke pengusaha ya, pengusaha muda sekarang banyak sekali. Dan mungkin itu nanti yang perlu dikembangkan juga dan perlu bimbingan seperti itu dari para anggota baru yang mungkin nanti menjalankan tugasnya seperti itu. Nah, ini kita ke Gus Hais lagi. Gus, cara memastikan agar anggota yang terpilih nantinya, yang sudah terpilih ini memiliki integritas untuk menjalankan kerjanya nanti seperti apa? Ya, ketika mulai dilantik kita semua disumpah karena Allah, disumpah jabatan. Ini yang harus selalu diingat oleh bagi semua anggota yang dilantik pada hari ini, sehingga dalam menjalankan tugasnya ke depan 5 tahun ke depan senantiasa selalu teriringi ada bahasanya rem pengendali ya, pengendali bagi kita. Jangan sampai overlap, jangan sampai menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan, dan gunakan tugas kita sebaik-baiknya dan berintegritas. Ke depan kita ingin Badan Kehormatan DPRD ini dihidupkan sehingga BK ini mampu mengontrol dan menjaga harkat martabat serta integritas daripada anggota DPRD. Ini penting sehingga dalam menjalankan tugas bagi Dewan ini senantiasa ada sesuatu yang senantiasa dijaga. Harapan kita itu selama ini sudah baik sebenarnya, hanya tentu kita ingin ke depan lebih berintegritas, juga lebih disiplin ya Pak, disiplin dalam menjalankan tugas aktivitas sehari-hari. Cuman memang kita ini lembaga politis, Mbak. Kadang mau dikatakan disiplin ini kadang tidak semuanya benar. Seperti kadang rapat paripurna, ada mundur berapa jam, semua tergantung pada quorum dan kita menghormati hak politis dari semua pimpinan dan anggota. Jadi itu kita harap periode ini kita semakin integritas dan terus dapat memperjuangkan
aspirasi masyarakat. Gitu. Dan ini kita ke Pak Denny nih, Pak, harapannya ke depan nih Pak untuk anggota baru yang sudah dilantik ini seperti apa nih Pak untuk bersama-sama nih membangun Kabupaten Jepara lebih maju lagi? Dari satu sisi kami melihat dari tupoksi kami aja ya, jangan terlalu nanti kalau tupoksi kami ini kan memfasilitasi secara administrasi kepada pimpinan maupun anggota. Jadi kami juga berharap apa yang sampaikan Gus Ais tadi bahwa tertib, disiplin dan sebagainya itu memang menjadi suatu tujuan. Yang kedua, kami juga berpegang prinsip. Kami selama ini juga pada beliau-beliau itu secara administrasi juga lengkap ya. Dari arti harapan kami ya itu kalau bisa diperkuat lagi. Tapi yang saat ini sudah ada ini sudah baik menurut kami. Tapi tidak ada salahnya kan semakin lama semakin baik. Ya, tingkatkan itu. Peningkatan itu mesti perlu. Dan saya percaya karena di situ apa yang saya sampaikan Gus Ais, generasi milenial semuanya, itu di atas di bawah usia kita itu. Yang paling sepuh paling berapa ya? Nggak ada 10% mungkin ya, bisa. Di atas usia 60 itu kalau nggak ada 10%. Artinya itu masih generasi yang masih bekerja keras, itu masih punya idealismenya yang tinggi. Itu. Ya. Jadi harus ditingkatkan kinerja itu ke depan. Iya. Saat ini walaupun sudah baik, tapi kan tidak apa meningkatkan baik lagi. Gitu. Nah ini kita ke Bu Nining lagi, Bu harapannya ke depan nih Bu dan tim anggota yang baru nantinya untuk menjalankan tugasnya seperti apa? Oke, harapannya sesuai dengan yang disampaikan Pak Denny gitu ya. Semoga kami bisa menjalankan tugas dan fungsi kami dengan disiplin dan juga penuh integritas, dan yang terpenting adalah melakukan pembaharuan yang tujuannya adalah untuk kemakmuran Kota Ukir Jepara gitu. Kalau bisa untuk harapannya nanti ke depannya seperti apa dan kasih pacuan semangat dong untuk anggota yang baru ini. Iya, tugas legislatif memang beda dengan eksekutif ya. Eksekutif itu lebih kepada melayani masyarakat, legislatif itu lebih kepada memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jadi ini harus dipahami oleh seluruh anggota DPRD terpilih. Sehingga tuntutannya kita adalah bagaimana kita untuk terus mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat. Masyarakat butuh bedah rumah karena rumahnya sudah roboh, kita bisa hadir di sana. Masyarakat butuh jalan yang baik, kita bisa hadir di sana. Masyarakat butuh pendidikan, beasiswa, kita hadir di sana. Banyak program pemerintah ini yang sebenarnya bisa diakses oleh masyarakat. Nah, keberadaan DPRD inilah kita bisa mengisi ruang itu, dan kita ada reses kemudian kita tuangkan bentuk pokok-pokok pikiran untuk kemudian kita realisasikan kepada masyarakat. Nah, harapan saya pahami tugas kita dan selalu kita komunikatif dengan masyarakat, karena kita ada di sini karena ada amanah daripada masyarakat. Tentu masyarakat menunggu apa yang kemudian kita perjuangkan. Mudah-mudahan periode ini kita semua betul-betul betul-betul dinilai oleh masyarakat menjadi anggota dewan yang aspiratif. Gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih. Sama-sama Mbak Galuh. Pak Denny, Bu Nining, dan Gus Ais sudah bersama Lingkar TV di sini. Semoga nantinya dengan anggota yang baru, formasi yang baru dapat lebih mensejahterakan masyarakat Kabupaten Jepara dan juga dapat mengemban amanahnya dengan maksimal. Seperti itu. Nah, itu tadi pemirsa dialog saya dengan para narasumber yang telah hadir pada kesempatan kali ini, dan akhirnya saya Galuh Saknati beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Jaring Asmara, dan terus saksikan Jaring Asmara hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
anggota DPRD Jepara yang baru, masyarakat tentu memiliki harapan besar terhadap kinerja mereka, seperti mampu merumuskan kebijakan yang telah berpihak pada kesejahteraan masyarakat, menjalankan tugasnya dengan asas transparansi dan akuntabilitas, mampu bekerja sama dengan baik dengan pemerintah daerah untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, serta memastikan program-program yang direncanakan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Di samping itu, dengan dilantiknya anggota DPRD yang baru ini, diharapkan dapat menjadi saluran aspirasi yang efektif bagi masyarakat, mendengarkan keluhan dan masukan mereka, serta mengubahnya menjadi kebijakan yang konkret dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Jepara.